Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang beasiswa ke luar negeri bidang keagamaan. Wow, menarik nih. Menarik ya. Iya. Dan juga topik kita pilih di pagi hari ini memang ada beberapa yang masuk ke radio ya, requestnya Iya. juga banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Banyak Jadi pertanyaan-pertanyaan. kita undang nih dari Gasra. Iya. Tapi kalau mendengarkan Iwan, kalau membaca sekilas ya judulnya beasiswa ke luar negeri bidang keagamaan. Ini banyak yang mau dong katanya. Iya, itu. Banyak yang mempertanyakan, jadi kita undang hari ini ya. Iya, makanya itu. Baik, saudara pendengar, sebelum kita ke pokok dari tema tersebut, Pak Hakim, tidak banyak orang yang tahu, Pak Hakim, apa saja sih ruang lingkup tugas pokok dan fungsi bagian Kesra. Apalagi itu Pak ada kata-kata kesejahteraan rakyat. Kayaknya tuh kayak menarik banget gitu tuh. Ya berkaitan dengan apa gitu ya. Nah, dalam kesempatan ini perlu kita pencerahan dulu Pak Hakim, silahkan. Oke, terima kasih Bunda. Assalamualaikum untuk para pendengar sekalian. Waalaikumsalam. Ini memang kalau untuk di bagian Kesra ini ada 3 kegiatan, masuk kegiatan kita, bahwa yang pertama terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Di sana itu pertama contohnya penyelenggaraan MTQ, kemudian masalah haji, termasuk di sana juga ada beasiswa untuk para ustazah dan santri ke luar negeri. Yang kedua, ya ini seksi untuk sosial, di mana di sana kita mengcover seluruh guru-guru TPA, kemudian guru-guru madrasah yang swasta dan guru-guru pondok pesantren. Di mana sampai hari ini kita sudah menganggarkan untuk tiap bulan itu sudah diberi bantuan guru-guru itu sebesar honorarium Rp500.000 per bulan, Bu. Jadi ya sampai hari ini cuman kita bisa masih mengcover sekitar 3.300 orang. Wah, itu sudah luar biasa. Tiap bulan 500. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan di sosial ini juga itu kita membawahi seluruh penyuluh agama setanah laut. Jadi baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu. Nah itu mungkin yang sampai hari ini berjumlah yang kita bantu itu ada 240 orang, Bu. Wah, luar biasa. Jadi itu yang sampai hari ini pemerintah daerah menyatakan bahwa sangat peduli tentang keagamaan di daerah kita. Kerukunan hidup beragama. Betul. 240 ini berarti kolaborasi ya Pak ya? Betul, semua penyuluh agama. Kemudian yang terakhir itu bagian bina mental ini terkait dengan hibah-hibah. Jadi itu pertama ada hibah keagamaan khususnya kayak masjid, anggar, kemudian ada maulid habsi, ada rukun kematian. Nah ini namun pada intinya adalah yang bersifat fisik. Oh begitu. Kalau yang hibah ini ya? Ya, sementara kan bisa bersifat angka gitu. Kalau kegiatan kan sekarang di-cover oleh kawan-kawan kecamatan, Bu. Yang 1M itunya. Jadi itu. Oke, jadi ini dikhususkan ya. Lebih banyak khususan kita untuk yang fisiknya seperti itu. Oke, kayak rehab mungkin. Betul, ada pembangunan ruang. Itu seperti itu. Oke, mantap sekali ya. Nah, para pendengar nih kita sudah agak cerah ya, apa saja yang bisa kita manfaatkan kita bisa manfaatkan, bukan orangnya yang memanfaatkan ya. Di bagian Kesra ini banyak kemarin yang tanya juga Pak. Soalnya kalau kesejahteraan rakyat kayaknya ruang lingkupnya itu luas sekali gitu ya. Termasuk dari peningkatan ekonomi sepertinya. Nah, anggapan mereka begitu ya. Tapi ini ternyata seluruhnya ini berkaitan dengan bidang keagamaan ya Pak ya. Oke, bidang keagamaan. Nah, kalau di penyelenggaraan haji kemarin kita sudah bertalkshow dengan Kementerian Agama, dan kita juga sudah ada kontak ya untuk laporan info terkini Pak ya, untuk setiap hari atau hari-hari tertentu begitu ya.
untuk mengabarkan ya kondisi jemaah kita di sana. Nah, kita juga berbangga ya dan berbahagia juga dengan kebijakan dari pemerintah kita untuk menganggarkan dan memberi sekedar bantuan ya insentif begitu ya kepada guru-guru TPA, MI, pondok pesantren yang tidak tercover mungkin sebagai pegawai pegawai kontrak gitu ya. Kemudian PTT ya. Nah, ini jadi betapa pemerintah kita sangat peduli terhadap itu. Mungkin ini tidak semua kabupaten ya Pak ya, tidak semua kabupaten seperti ini ya. Nah, termasuk juga penyuluh agama. Ternyata penyuluh agama kita tuh banyak ternyata Wan. Iya. Kemarin kita nyari-nyari ya, nggak ketemu satu-satu. Ternyata banyak nih. Ya, tapi ini kolaborasi ya. Nah, yang akan kita perbincangkan di hari ini adalah tentang beasiswa ya Pak ya. Betul. Oke, beasiswa ke luar negeri bidang keagamaan. Nah, ini juga perlu penjelasan Pak Hakim. Kategorinya tuh seperti apa, kemudian siapa saja yang bisa memanfaatkan ya beasiswa ini. Nah, tujuannya kemana aja? Katanya di sini luar negeri, ada yang mau ke Amerika nih Pak. Makanya agama apaan dia? Iya, nggak tahu saya. Oke, silahkan Pak. Jadi gini, ini sebenarnya kan salah satu dari meluruskan atau melaksanakan dari visi misi Bupati bahwa ingin meningkatkan kualitas masyarakat kita untuk religius. Jadi salah satunya didukung dengan Perbub, itu ada Perbub 171, kemudian diperbaharui oleh Perbub nomor 14 tahun 2023 ini. Jadi akhirnya di-cover bahwa bagi masyarakat kita dengan syarat-syarat tertentu yang mungkin disampaikan oleh Pak Iwan untuk teknisnya bahwa bisa melanjutkan ke luar negeri, tapi ini khusus keagamaan. Jadi memang ada S1, ada S2 dengan syarat tentu umur-umur tertentu yang disyaratkan oleh Perbub tersebut gitu. Mungkin silakan Pak Iwan dulu Pak Bu, saya mau menjelaskan. Oke, silakan Pak Iwan. Bagaimana nih? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan terkait pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa sekolah keagamaan ini. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Bagian Kesra tadi bahwa program ini adalah salah satu program yang mendukung visi misinya Pak Bupati 2018 sampai 2023 dalam visi religius. Jadi pada tahun 2020 kemarin kita menyusun peraturan Bupati Tanah Laut nomor 171 tentang pedoman penyelenggaraan pemberian bantuan beasiswa santri, ustadz, ustazah, dan mahasiswa bidang keagamaan. Yang sampai saat ini sebenarnya di dalam Perbub ini tercover sudah untuk sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri. Cuman sementara yang kita anggarkan untuk sekolah di luar negeri dulu karena mengingat di waktu penyusunan Perbub ini banyak masyarakat yang menanyakan ada enggak fasilitasi dari pemerintah daerah untuk biaya sekolah di luar negeri. Maka pada tahun 2021 kita menganggarkan untuk anggaran tahun 2022 untuk pelaksanaan pemberian bantuan beasiswa ini sebanyak 17 orang. Di mana yang syarat utamanya adalah ini ada dua kategori nih Bu. Jadi kategori yang mau sekolah dan kategori yang sudah sekolah di luar negeri. Yang mau sekolah berarti bagaimana nih? Yang mau sekolah ini persyaratnya intinya adalah warga Tanah Laut. Dibuktikan dengan EKTP, kartu keluarga. Artinya mereka yang baru mau masuk begitu? Baru mau masuk, baru mau masuk. Misalnya tamatan pondok pesantren, ia ingin sekolah, melanjutkan sekolah ke luar negeri, baik di Mesir, Yaman, atau Turki, intinya sekolah keagamaan. Nah di situ pada tahun 2022 kita buka pendaftaran sebanyak 7 orang dengan maksimal bantuan itu sebesar 35 juta rupiah per orang. Kemudian yang sudah sekolah, nah yang sudah sekolah ini maksimal bantuannya di tahun 2022 itu 10 juta rupiah. Ya kita anggarkan untuk 10 orang. Nah syarat untuk yang sudah sekolah ini dia harus melampirkan
kartu santri dia sekolah di sana atau kartu mahasiswa. Kemudian yang utama tadi ada warga tanah laut EKTP-nya juga atau kartu keluarga. Kemudian dia harus melampirkan juga nilai terakhir dia menjalani pendidikan di sana. Minimal dia nilainya baik lah, lulus istilahnya baik, yang nanti dinilai oleh tim seleksi. Nah, dalam perbuk ini juga kita sebelumnya kita membentuk tim seleksi dulu, Bu. Ini kan diseleksi oleh tim independen yang ditetapkan dengan keputusan Pak Bupati, yang terdiri dari Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, kemudian ada dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, kemudian ada dari ketua pondok pesantren dan perwakilan alumni dari sekolah di luar negeri baik di Mesir, Yaman. Sementara yang kita ada di tanah laut Mesir dan Yaman untuk perwakilan. Itu tim seleksinya. Nah, tim seleksi ini yang menyeleksi nanti seluruh pendaftar. Nah, setelah diseleksi itu nanti akan kita tetapkan dengan berita acara oleh tim seleksi, baru kita usulkan dalam bentuk surat penetapan dari keputusan Bupati mengenai penerima bantuan tersebut. Oke. Pak Iwan, pendaftaran itu biasanya pada jadwal-jadwalnya ini kapan nih? Pendaftaran untuk tahun ini kita sudah umumkan juga kemarin, minta bantuan Kominfo juga, dan di radio juga kita minta bantu umumkan kemarin. Di bulan Februari kemarin kita sudah buka pendaftaran sampai dengan bulan Mei, 3 bulan kita mulai buka pendaftaran. Dan itu setelah kita tutup akhir Mei, itu ada untuk informasi dulu untuk tahun 2023 ini kita menganggarkan 37 orang, Bu. Oh, 37 ya. Iya. Karena pemberian bantuan beasiswa ini maksimal kita berikan 5 kali pemberian untuk penerimanya. Itu yang pertama tadi yang belum sekolah adalah 35 juta, kalau sudah sekolah 10 juta rupiah. Itu maksimal 5 kali pemberian. Nah, di tahun 2023 ini adalah ada 17 orang yang tahap kedua. Dari yang 17 tahap pertama tadi kan kita mengirim 17 orang. Jadi di tahun 2023 ini tahap keduanya 17 orang itu dengan persyaratan dia tetap mengajukan permohonan. Kalau tidak mengajukan permohonan kita tetap tidak kita berikan dengan lampiran-lampiran yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis. Oke, Pak Iwan, tadi disebutkan pendaftar ya dari bulan Februari sampai dengan Mei itu berjumlah 37 orang. Itu kuotanya 37 orang. Pendaftarnya berjumlah 41 orang. Oke. Dan itu sudah kita seleksi kemarin untuk yang baru mau sekolah, yang akan sekolah. Ada 17 gitu ya? Enggak, Bu. Yang tahap kedua ini kita yang 37 ini 10 orang, Bu. Untuk yang akan sekolah. Otomatis yang di 2022 tuh jadi yang sudah sekolah kan. Jadi baru lagi berarti, yang baru ini 10 orang. 2023 sudah kita seleksi di bulan Juni kemarin sebanyak 11 orang pendaftar. Kemarin sudah dipublikasikan juga dari Kominfo, karena setiap kegiatan beasiswa ini kita minta bantuan fasilitasi Kominfo untuk mempublikasi kegiatan. Ya. Oke. Nah, setelah tahapan pendaftaran kemudian dinyatakan lulus begitu, Pak. Nah, biasanya untuk berangkatnya itu pada jadwal-jadwal bulan apa tuh, Pak Iwan? Berangkatnya ini beda-beda, Bu. Beda-beda. Iya, tergantung sekolah yang dia tuju. Begitu. Tidak seperti kayak ada kalender pendidikan begitu ya. Kalender pendidikan ini terpakai juga. Iya, kita bulan Juni banyak sama serentak semua tahun ajaran baru begitu tidak ya? Tidak. Iya. Oke. Dan juga mewakili pertanyaan dari yang di Facebook kemarin ada berita jurnalis di Kominfo kan, bahwa tingkatan apa nih Pak untuk santri dan santriwati ini ya untuk berangkat yang baru mau ke luar negeri? Ini ada tingkatan SLTA, S1 dan S2. Dan ustadzah pun kalau yang mau melanjutkan sekolah kita bantu juga. Iya. Ini mengingat banyaknya pondok pesantren di tempat kita, majelis-majelis. Jadi kita pasti memerlukan ustadz-ustadzah yang mungkin nanti dia datang di sana bisa bermanfaat, bisa jadi guru di pondok pesantren atau majelis. Ya. Oke. Jadi
apa tadi untuk SLTA ya, kemudian S1, S2 ya. Nah, kalau santri tadi yang mau melanjutkan, yang mau sekolah, kemudian yang sudah sekolah. Nah, ini yang ditanyakan kemarin juga, yang sudah sekolah nih Pak Iwan. Yang sudah sekolah ini artinya mereka misalnya sudah setahun sekolah di sana begitu ya. Nah, itu. Nah, lalu tadi prosedur pengajuannya mereka mengajukan dengan persyaratan dan lain sebagainya begitu. Nah, dapat 10 juta ya dialokasikan ya dialokasikan. Nah, lalu apakah mereka ini bisa katanya mengajukan permohonan ini setiap tahun? Ya, setiap tahun selama mereka di sana begitu. Bisa, Bu. Karena di peraturan Bupati itu kan sudah tercantum bahwa itu maksimal 5 kali pemberian 5 tahun sampai dia tamat sekolah. Tujuannya seperti itu. 5 tahun berarti 5 kali pemberian. Ya, 5 kali pemberian. Kalau saya membayangkan biasanya kalau kita sekolah di umum ya Pak Iwan itu kan berarti 3 tahun lulus ya kalau misalnya dari SLTA mau ke S1 gitu ya. Nah, apakah di sekolah keagamaan ini ada berbeda karena sini ada 5 kali tadi? Nah, untuk yang SLTA memang 3 kali Bu. Yang tingkatan SLTA, kemudian tingkatan S1 dan S2 itu S1 terutama itu 5 tahun. Kenapa kita anggarkan 5 tahun? Karena sekolah di luar negeri itu pasti ada 1 tahun dulu sekolahnya khusus kelas bahasa. Dia belum memasuki masa pendidikan di situ. Jadi 1 tahun kelas bahasa, baru nanti maksimal 4 tahun selanjutnya di kelas pendidikannya. Nah itu yang berbeda. Biar bisa komunikasi juga bisa lancar di sana. Ya, jadi gini Bu, mungkin informasi juga ternyata lulusan dari kita di sini ternyata memang beda bahasa lokal di sana Arabnya. Jadi kenapa jadi harus bahasa Arab? Sama-sama bahasa Arab kalau kita mungkin ada bahasa Inggris pasaran, ada ya kayak kita kan bahasa Banjar gitu. Bahasa Banjar tapi ada bahasa Kampung. Kalau Jawa ada halus bekasar ya. Itu. Jadi guru-gurunya itu yang jadi masalah untuk teman-teman kita yang berangkat kemarin. Jadi setahun dulu mereka digodok untuk bahasa. Baru masuk. Iya. Nah, ini yang belum banyak diketahui ya. Belum banyak diketahui ya. Jadi ada yang pengen gitu kan, tapi katanya kita masalah bahasa terkendala. Banyak terkendalanya di masalah bahasa gitu ya. Meskipun kita bisa, tapi kalau jaga bahasa Banjarnya tuh Pak Hakim biji-bijian. Nah nah ternyata di sana juga nanti akan diperlancar ya. Betul. Selama 1 tahun. Oh, pantas aja ya ustadz kita itu lancar banget gitu ya bahasanya. Iya, betul sekali. Nah, ini satu pencerahan ya bagi para pendengar kita. Jadi, kalaupun kita istilahnya ingin memanfaatkan fasilitas ini, jangan khawatir kalau misalnya Anda menguasai bahasa hanya sedikit-sedikit, yang pasti sudah tarang upih lah ya. Nanti di sana akan diperlancar ya. Nah, seperti itu. Mungkin saya ke Bapak Iwan atau Pak Hakim. Untuk proses seleksi ini Pak, untuk mendapatkan ini, apakah materi apa yang mereka harus tuntaskan Pak? Dalam seleksi. Jadi harus bahasakah juga diikutkan di sini atau gimana? Terkait seleksi, terutama ini untuk seleksi yang kita seleksi secara terbuka dan oleh tim seleksi ini terutama untuk yang mau sekolah Bu, yang belum yang akan sekolah. Mau sekolah. Nah, itu kita seleksi ada beberapa kategori, baik itu yang pertama adalah kita utamakan tentang wawasan kebangsaannya. Wawasan kebangsaannya supaya kita bahwa mahasiswa atau santri yang kita kirim ini benar-benar menguasai lah wawasan kebangsaan tentang mencintai NKRI. Iya, mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Betul. Nah, kemudian yang kedua tentang fikih. Ini kita seleksi terkait fikih ini dengan kitab Kasifatus saja, ini dari tim seleksi juga. Kemudian tasawufnya ini Risalah Mu'awanah. Kemudian tafsir Jalalain. Kemudian ada baca tulis Al-Qur'an terkait tajwid. Pokoknya
tentang Al-Qur'an. Ya, tentang Al-Qur'an lah, dan ada imlanya juga. Imla Oh, ya. ada imla. Iya. Imla ini bahasa Bahari Banar. Imla tapi bahasa Arab, Bu. Yo. Kalau kita di SD Bahari imla ya. Nah, imla tuh Kadang-kadang kita bisa baca, Bu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim, cuma saat imla kita nggak bisa Nggak nulis. bisa tulis ya, betul. Iya, iya, Imla. iya. Oh, iya. Jadi santri banget nih ya. Nah, iya. Santri Betul. banget ini Iya, anunya, nih seleksinya ini. kalau kita mendaftar nyata ada lulus. Kita mengharapkan ini santri yang kita sekolahkan ke luar negeri itu memang santri yang berkualitas. Iya. Oke. Gak malu-maluin Mbak ya. Iya. Iya, lalu kategori santri itu ustadz dan ustazahnya itu Pak Iwan, apakah mereka harus dari suatu lembaga? Maksud saya, apakah mereka harus dari sebuah pondok pesantren atau sekolah TPA atau bisa secara pribadi, mandiri, individu begitu? Bisa, Bu. Oke. Jadi ini umum untuk intinya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang ingin sekolah agama ke luar negeri dengan persyaratan ini. Ya. Jadi tidak terikat ya, terikat pada mereka yang sudah ada pengalaman kerja atau apa begitu ya. Nah, jadi ini untuk umum ya. Jadi boleh nih semuanya ya. Nah, jadi perlu dipahami. Jadi siapapun ya Pak Iwan ya, siapapun ya yang ingin mendaftar silahkan mengikuti seleksi ya. Setelah lulus seleksi ya. Nah, bidang tasawuf, bidang fikih ya. Iya. Itu harus dibekali dulu ya. Iya. Kalau proses penjurian ini siapa nih Pak? Proses juri selama ini. Jurinya ini ada dari Ketua MUI, kemudian Ketua ada NU, Tukul Lama tadi ya. Ketua NU Pak Haji Jamal, kemudian Alumni Ketua Mesir. Pondok Pesantren Sirajulja, Ustadz Ustadz Abdul Rahman, kemudian ada dari Ustadz Adlin. Mungkin kemudian dari Tarim. alumni Tarim dan Mesir. Mesir, Pengalamannya Pak ya. dan dari daun pendidikan sendiri. Ya, dari Pak Nuri Pansah terkait wawasan kebangsaannya. Ya, jadi memang kita khawatir gini Bu, adanya jangan-jangan nanti kalau diri pulang dari sana kan Keinget lagi Indonesia. Tidak membawa budaya yang beda. Karena kelamaan di sana ya, kita di sana juga sehari-harinya kan memakai budaya sana tentu saja ya pada saat di sana. Makanya kita saring gitu dulu wawasan kebangsaan. Betul. Attitude juga Bu ya. Iya. Seberapa kuat ya supaya tidak tergerus ya oleh kehidupan selama di sana begitu ya. Ya, jadi baik secara kebangsaan ataupun secara ilmu agamanya. Karena kan kita khawatirkan nanti mereka pulang dari sana ya banyak bertentangan dengan ulama-ulama kita di sini gitu. Makanya jadi memang kita menjaga seperti itu supaya jangan sampai terjadi. Oke. Baik, Pak Iwan, setelah lulus dari seleksi teman-teman baik dari santriwati, ustadz-ustadzah ini sebelum mereka berangkat, apakah juga di sini kita dibekali begitu oleh mungkin ada tim juga atau apa begitu mungkin arahan-arahan yang kalau tadi pada saat seleksi menyeleksi wawasan kebangsaan tentu kan istilahnya kan kita mengupas mungkin secara sedikit mungkin ya. Nah, adakah pembekalan itu Pak Hakim, Pak? Bagaimana? Jadi sementara ini kan mereka yang pengen misalnya berangkat ke Tarim gitu atau ke Yaman, tentu mereka akan berkoordinasi dengan alumni sini Pak, alumni sana, apa yang mereka harus siapkan, apa yang mereka haruskan ini persiapkan untuk berangkat ke sana seperti apa yang itu. harus dibawa? Ya, artinya paling tidak mereka akan bertanya-tanya ke alumni mereka karena di Wanjuri kita kan ada alumni Yaman, alumni Mesir, kayak seperti itu. Oke, maksud saya apakah ini difasilitasi begitu oleh bagian Kesra sehingga mungkin secara resmi lah mungkin mereka bisa ngumpul bersama-sama begitu bertukar meminta pengalaman, meminta petunjuk. Atau ada official mulai dari sini. Biasanya begini Bu, sebagian dari pendaftar ini memang ada dari pondok pesantrennya yang sudah kerjasama dengan pondok pesantren di luar negeri, sudah MOU kayak di Tarim misalnya maupun di Mesir. Memang untuk waktu sebelum berangkat memang kita ada
arahan-arahan, terutama pada saat penyerahan itu, Bu. Karena penyerahan bantuan beasiswa ini kan diserahkan di Kota Kumpul semua, baik orang tua dan anaknya yang ada di sini. Di situ kita berikan arahan, terutama dari Pak Bupati, kemudian dari tim seleksinya juga. Paling tidak menjelaskan begitu ya, bantuan ini tujuan utamanya tuh kemana gitu ya. Jangan-jangan nanti bantuan itu arahnya ke lain gitu ya. Nah, berbeda dengan tujuan sebenarnya seperti itu ya, betul sekali. Dan menjelaskan ini juga bukan mereka pernyataan bahwa mereka habis dari sana mereka harus pulang ke tanah laut dulu. Mengabdi di tanah laut. Nah, jadi kita berharap lulusan yang kita kirim ini hasilnya outputnya bukan keluar dari tanah laut gitu. Ada mereka mengabdikan dulu ilmunya di sini. Ada itu. Nah, berkenaan dengan itu Pak Hakim, apakah sebelum berangkat mereka harus menandatangani sebuah perjanjian? Pernyataan, Bu. Jadi bahwa mereka tidak boleh berhenti. Apabila berhenti mereka diputus yang untuk beasiswanya seperti itu. Jadi habis selesai mereka harus mengabdikan diri di tanah laut dulu itu. Kan kita khawatirnya kan ada yang bagus ditarik, ada tawaran lebih. Atau kawin di sana, Bang. Iya. Lihat lagi bulik. Iya, lihat lagi. Bagus-bagusan aja. Bacong-bacong hidup aja. Betul iya. Jadi wajib mereka harus kembali. Nah, lalu apakah Pak Hakim bagaimana? Ada suara pendengar? Yang lain. Bukan. Nah, bagaimana Pak Hakim kalau misalnya di pertengahan jalan mereka misalnya kan biasa ya anak-anak, kalau saya sih pengalamannya di pondok pesantren aja gitu ya. Anak-anak ada tahan gitu kan dengan aturan, dengan apa gitu ya. Nah, lalu kembali begitu. Nah, kembali mungkin hanya setengah tahun atau lalu ini sanksi atau keharusan mereka ini bagaimana yang setelah menerima bantuan? Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada, Bu. Karena kan pertama adanya kita seleksinya adanya memang yang kita sini memang benar-benar pengen niat niatnya sudah niat yang kuat ya. Kita berharap itu tidak terjadi seperti itu. Jadi memang kecuali ada hal-hal tertentu mungkin yang cuma sampai hari ini mereka yang berangkat ke sana memang benar-benar tekad kuat, semangat pengen memang benar-benar menjadi orang-orang yang lebih baik seperti itu. Tapi kalau aturan kita ada nggak mengatur misalnya sebagai jaga-jaga gitu? Ada, Bu. Ada. Di aturan itu kan yang pertama pasti ya. Dia harus sampai selesai sekolah di sana. Apabila berhenti di tengah jalan, apabila itu terkait hal-hal yang tidak baik, baik itu narkoba segala macam, dia wajib mengganti, Bu. Ini yang harus digarisbawahi. Ini yang perlu kita garisbawahi ya. Artinya jangan semena-mena gitu ya. Seenaknya seperti itu ya. Nah, jadi ada kewajiban untuk mengembalikannya Pak Iwan. Nah, seperti itu. Nah, lalu dengan bantuan 35 juta tadi ya untuk mereka yang mau melanjutkan ini. Nah, ini adakah penggarisan khusus Pak Iwan untuk apa saja begitu? Apakah untuk beli baju, seragam gitu ya, sepatu atau apa begitu? Untuk yang akan sekolah yang 35 juta ini itu sebenarnya tidak kita intinya untuk biaya sekolah. Baik untuk biaya keberangkatan, biayai menjalani pendidikan di sana selama minimalnya selama 1 tahun sudah terpenuhi, sudah di sana bisa terfasilitasi. Kemudian sama biaya makan. Nah, lalu biaya keberangkatan Pak Iwan. Nah, kemudian juga biaya uang pangkal sekolah ya biasanya seperti itu. Bagaimana ini? Memang sebenarnya bantuan kita 35 juta ini sebenarnya kalau untuk yang mau sekolah kurang sebenarnya. Begitu. Karena sifatnya ini bantuan bukan beasiswa full. Jadi bagi mereka yang akan sekolah ini mau tidak mau harus ada biaya sendiri lah menambahi dari bantuan punya modal sendiri. Jadi pemerintah artinya tinggal menambahkan aja. Menambahkannya banyak Bu ini. Lebih banyak. Lalu ini juga yang perlu kita garis bawahi Pak Iwan. Jadi artinya masyarakat kita yang ingin sekolah memang pemerintah memfasilitasi memberikan bantuan, cuman jangan berharap seluruhnya. Ini banyak yang terjadi seperti itu Pak. Nah, seperti itu. Jadi
Kalau misalnya boleh bocorannya nih Pak Iwan, mungkin pengalaman atau pengalaman sudah pernah sekolah ya? Iya, siapa tahu jadi pengantar sana ya, pendamping. Kira-kira kalau dari awal kita masuk gitu ya, anak-anak masuk itu keseluruhan mungkin yang harus dipersiapkan itu seberapa besarnya begitu, sehingga mungkin kita bisa ada gambaran yang saat kita bisa siap-siap gitu. Kalau menurut informasi itu sekitaran 50 sampai 60 yang mau berangkat, yang baru mau sekolah itu sudah siap sekolah semua. Jadi mereka itu termasuk berarti transportasi semua. Sedikit aja gimana Mbak? Iya. Artinya memang pemerintah kan sifatnya bantuan stimulan ya. Jadi memang kita harus dituntut juga ada kesiapan kita. Iya, kemauan itu yang memang benar mau sekolah di sana, Bu ya. Iya, kesiapan kita ini kan dibuktikan ya Pak ya, dibuktikan bukan hanya keinginan gitu ya, siap begitu kan ya. Berarti siap juga kan. Jadi harus seperti itu. Jadi masalahnya begini Pak Hakim, ada banyak masyarakat kita begitu, tapi Bu Ai menambahi, banyak menambahi Bu Ai. Nah, itu gitunya. Lalu kada kawa padahal anak ulun Bu Ai pintar benar. Iya. Itu kada langkahnya Bu. Iya. Pak Iwan atau Pak Hakim, singkatannya untuk memudahkan bagi yang baru mulai berangkat ke sana, untuk memudahkan administrasi di sana, apakah ada mungkin dari sini sudah ada MOU dengan institut dengan sekolah di sana? Kalau MUU kita belum ada, gitu. Tapi kalau yang mereka mau sekolah, terutama di Al-Azhar Mesir, itu kan ada MUU tersendiri dari Kementerian Agama dengan pihak Universitas Al-Azhar. Jadi dia harus seleksi juga di situ. Yang Al-Azhar ini beda dengan yang lain. Dia harus lulus seleksi di Kemenak itu baru bisa ikut tes di kita. Dan dinyatakan lulus di Kemenak. Soalnya kepastian berangkat bisa sekolah di Al-Azhar itu harus lulus yang dari Kemenak tes itu. Tes dari Kemenak itu. Itu bedanya Bu. Jadi tesnya memang kalau untuk ke Mesir itu 2 kali tes mereka. Dan persaingan mereka itu untuk ke Mesir ini seluruh Indonesia. Berarti super ketat. Betul. Tapi banyak dari tanah laut, Bu. Iya, banyak. Alhamdulillah. Tanah laut memang itu untuk Al-Azhar ya. Oke, kalau rincinya Pak Hakim sebenarnya negara tujuannya kemana aja sih gitu? Ya sementara ini Mesir. Yang sementara ini Mesir, Yaman, Turki gitu. Ya mungkin aja ada prioritas mungkin tanah laut bisa ke sana. mungkin ya. Saja. Bisa juga ya. Karena mungkin animo masyarakat kita tinggi begitu. Iya. Jadi apakah di sana itu setiap sekolah gitu ada kuotanya Pak Iwan? Misalnya di Mesir misalnya pada sekolah ini ada kuota misalnya yang harus kita penuhi atau kuota batasan begitu? Ada kayaknya Bu. Ada. Jadi tiap tahunnya ada batasan berapa orang dari Indonesia itu yang diseleksi nanti dari Kementerian Agama. Oh begitu. Jadi Indonesia kemudian dibagi ya Kementerian Agama seluruhnya. Kementerian Agama membagi pulang. Iya. Seluruh wilayahnya gitu ya. Termasuk Kabupaten Tanah Laut. Baik, kita ke suara pendengar Pak. Ada Pak Ahmad di Takisung. Nah tanya aja Pak, apakah ada juga selain bidang keagamaan untuk beasiswa ke luar negeri. Nah, maksudnya ini ke sekolah umum, Pak. Mungkin bidang sains, mungkin. Iya. Oke. Amerika segala nih. Iya. Ke Jepang. Oke. Kemudian yang satunya lagi ada Pak Humaini di Gunung Melati. Nah, bertanya nih, Bu, Pak Kesra, nah ini kan Pak yang menaungi juga urusan BIKA PMRI. Betul. Atau membina guru-guru TKA, TPA. Betul. Nah, bagaimana Pak dengan kondisi sekarang yang murid-muridnya selalu berkurang? Karena banyak sekarang yang membuka sekolah pendidikan Al-Quran, tahfiz, ya salah satunya. Yang saya tanyakan bagaimana Pak nantinya nasib Ustadz-Ustadzah? Ya, nah mungkin nantinya tidak mendapatkan murid lagi. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa dia terancam tutup gitu ya. sudah terlanjur berangkat gitu ya. Ternyata balik nggak ada lagi gitu kan muridnya. Gitu terancam. Oke.
Silakan Pak ditanggapi. Mungkin beda dari tema kita hari ini ya. Iya. Tapi mungkin bisa dijawab Pak ya. Iya, bisa jawab. Mungkin yang pertama dulu terkait beasiswa sekolah ke luar negeri selain keagamaan. Selain keagamaan. Memang ini ranahnya bukan ranah Kesra. Oke. Itu ranahnya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sepengetahuan kami sebenarnya di Dinas Pendidikan itu sudah ada perda. Perda ini lebih gua dari Perbub lagi untuk beasiswa sekolah ini. Nah, mungkin bisa nanti ditanyakan langsung ke Dinas Pendidikan terkait beasiswa ini. Kayaknya sudah ada ya? juga. Sudah ada, ya betul. Ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak Ahmad kita Kisung ya. Cuma kurang terekspos aja Bu ya. Iya. Hal seperti ini. Ada ya, yang jelas ada begitu ya Pak Iwan ya. Sudah ada yang peraturan yang menaungi sebenarnya sudah ada. Cuman sudah dilaksanakan atau belum kita belum. Karena ini bukan ranahnya dari Kesra ya. Maka Pak Ahmad bisa langsung bertanya ke Dinas Pendidikan. Tapi peraturannya ada gitu ya. Peraturannya ada. Begitu ya Pak Ahmad. Nah terus tentang kedua, Ustazah tadi yang berangkat. Nah, kondisi sekarang murid-muridnya selalu berkurang ya karena banyak sekarang yang membuka sekolah pendidikan Al-Qur'an seperti tahfiz salah satunya. Nah, jadi memang Bu ini pertama kita ada sedikit kebanggaan juga bahwa di masyarakat Tanah Laut ini untuk bidang keagamaan luar biasa mereka menuntut ke sana. Namun sisi lain dengan berdirinya pendidikan pendidikan baru ini mengurangi yang lain gitu kan. Termasuk juga tadi contohnya bahwa TPA murid-muridnya pindah. Jadi memang solusi di Kesra itu karena setiap kecamatan itu mereka punya koordinator BKPRMI. Nah jadi nanti kami memang sampai hari ini melakukan itu melalui BKPRMI supaya nanti kalau seandainya sekolah itu berkurang muridnya, sementara gurunya masih banyak, maka akan diuper ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan. Jadi BKPMRI nanti yang akan mereka yang akan yang di kecamatan yang akan mengatur seperti itu. Jadi insya Allah ada habis murid juga lah misalnya. Jangan khawatir Pak Umaini ya, Pak Umaini datang aja ke pelihari. Bulik aja gitu maksudnya. Setelah sekolah bulik nanti kan ada. Karena pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa ya Pak ya. Jadi jangan khawatir, ini pasti akan tersalurkan. Ada banyak sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Seperti itu ya. Sama ini Bu, tambahan mungkin arahan dari kami dari Pak Kabak dan dari bagian Kesra terkait guru-guru TPA ini. Bagaimana supaya santri-santrinya itu supaya jangan keluar pindah ke tempat lain. Jadi kami mengarahkan kepada seluruh guru-guru TPA ini untuk dapat meningkatkan kualitasnya. Meningkatkan kualitasnya supaya nanti hasil yang dikeluarkan memang berkualitas juga. Jadi orang lebih tertarik untuk masuk ke TPA BKPRMI karena sekarang kan banyak buka nih untuk betul. Masalahnya kuitannya Pak. Kuitan muridnya. Iyanya juga ya. Kayak kuitannya nang sekolah. Iya benar. Dan diharapkan juga setiap pondok, setiap sekolah biasanya ada ada keistimewaan masing-masing gitu Pak ya. Jangan kan TPA sekolah formal juga sekarang ya. Sudah mulai sehingga mereka tetap bertahan, tetap mengikuti pendidikan di situ ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi seperti itu ya Pak Umaini ya. Jangan khawatir, pemerintah kita sudah mengatur karena mereka dinaungi tadi seperti kata Pak Kabak Kesra tadi oleh BKPRMI ya. Nah nanti BKPMRI yang akan menyalurkan kemana gitu ya yang sekiranya pas gitu. Kalaupun sekolah lamanya mungkin tidak ada atau berkurang karena kebanyakan guru ya. Nah seperti itu. Baik saudara pendengar, kami tetap menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Jangan lewatkan kesempatan kita pagi hari ini ya untuk
berkonsultasi, bertanya, atau juga bisa membagikan pengalaman, ya, membagikan pengalaman. Ini yang kemarin curhat-curhat dengan kita nih. Itu. Kami harapkan ada masukan juga dari masyarakat. Ada masukan juga, untuk Kesra supaya lebih baik lagi. Nah, supaya juga pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui bagian Kesra dapat membuat kebijakan begitu ya untuk memfasilitasi kawan-kawan yang di sana. Nah, Pak Hakim, selama ini misalnya santri kita, ustadz-ustadzah yang sudah berangkat ke luar negeri, bagaimana proses monitoring kita dari sini, Pak? Nah, ini Bu, jadi memang sampai hari ini kita cuma bisa paling-paling ya lewat dengan WA, entah lewat dengan telepon keluarganya. Karena kan tidak setiap saat mereka bisa dihubungi, Bu. Jadi di sana memang ada hari tertentu mereka baru bisa megang HP atau minjam HP. Aturannya, ya. Aturan seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa setiap hari lewat kita memonitor, terpaksa paling seminggu sekali atau sebulan sekali menanyakan kayak apa kabarnya anak di sana, sehat sudah. Karena memang waktu mereka itu memang benar-benar yang berangkat gitu, yang berangkat itu memang benar-benar ya full mengaji. Jadi tidak bisa langsung kita tidak bisa langsung kita menghubungi anaknya gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin aja di suatu ketika begitu ya, di suatu masa nanti mungkin kita punya mungkin ada perjanjian, jadi bisa ada narahubung mungkin di sekolah itu ya, sehingga kita benar-benar meyakini begitu ya bahwa anak-anak kita di sana sehat, belajar dengan baik begitu ya, terpenuhi. Nah, sehingga ini juga nanti akan menjadi masukan kita apa yang menjadi kendala mereka di situ begitu ya Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar istilahnya kita diberangkatkan, tapi kita juga harus monitoring di sana. Oke, baik. Suara bukan bunyi bapak mungkin. Punya ibu sebenarnya. Ini Pak, yang sudah lulus pernah sudah ada di Tanah Laut, Pak? Kalau yang lulus sudah kembali. Kalau yang dari bantuan beasiswa ini belum. Cuman kalau yang dulu kan banyak. Lulusan dari sana yang dari Tanah Laut. Teknologi itu sudah. Oke. Betul. Pak, ini kan bantuan ini diluncurkan seiring dengan visi misi kepala daerah. Betul. Kepala daerah. Nah, selama 5 tahun ini, kalau dulunya tuh Pak kita pernah juga mendengar Pak. Nah itu dari bagian Kesra atau mungkin dari kalau dulu ada memang memberangkatkan juga, cuman tidak langsung dari pemerintah daerah. Jadi bentuknya ini bantuan hibah ke lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaan itu kayak MUI atau itu yang memberangkatkan, Bu. Oke. Kalau ini kita ambil kebijakan kita langsung dari pemerintah. Sehingga pemerintah dapat meyakini begitu ya, sasarannya tepat, begitu ya, kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan, ya seperti itu. Kena juga dengan orangnya gitu ya. Kalau orang lain berangkat kena kita, jangan-jangan nanti datang beda wajah. Karena gini Bu, walaupun yang sudah sekolah pun kita akan ngecek rumah ke rumahnya. Oh begitu. Jadi saat mereka minta bantuan beasiswa yang sudah sekolah, kita akan mendatangi rumah. Survei ya. Jadi kan ada sedikit mungkin penilaian seperti apa di rumahnya. Jangan-jangan gitu ya. Nah, itu jangan ampat truk ngebelah. Jadi selama ini artinya kita sudah melakukan uji lapangan ya Pak ya. Uji lapangan, hanya saja belum uji luar negerinya. Iya, berharap suatu ketika ada suatu masa amin, kita bisa monitoring ke sana. Jadi tapi jangan lupa ajak orang radio. Bisa siaran langsung ya Pak. Official ya. Iya, betul sekali. Oke, selama tahun ini Pak Iwan, tahun kemarin secara keseluruhan itu ya, ustadzah kita yang selain daripada santri, ustadzah kita yang berangkat ada berapa orang Pak? Sementara ustadz ada. Oh, ustadz ada. Oke. Ustadz ada. Kemudian santri ada. Kalau ustadzah yang belum ya? Ustadzah yang belum. Nah, jadi kita juga udah really ya lah. Mendorong kepada para ustadzah ya agar bisa mempergunakan fasilitas ini ya. Karena kita tidak ada perbedaan antara ustadz dan ustadzah. Nah, dan jangan sampai juga
bagi ustazah kita merasa merasa ciut sendiri gitu ya. Nah, ya yang penting kita punya semangat dulu, punya keinginan dulu begitu ya. Nah, dan punya bekal pengetahuan. Nah, insya Allah kalau keinginan kita baik, ya niat kita baik, nah akan mudah jalannya begitu ya Pak ya. Mungkin tersandung izin keluarga mungkin kalau itu yang ada ya mungkin saja. Kuitannya kan variakan. Betul Bu. Kejauhan. Doa ini malapas aja. Kalau dapat orang sana aja. Iya, memang kalau untuk ustazah ya masih banyak kendala ya, banyak kendala. Apalagi kalau kita memang menganut ajas patriarki begitu ya. Sehingga anak-anak perempuan nih lebih enaknya tuh memang di mata kuitan. Monitornya iya, di mata kuitan. Kalau dilihat ya. Oke, kalau dilihat ya. Tapi kita berharap juga ya ada ustazah-ustazah kita yang berminat, yang bisa sampai ke sana begitu ya, agar kita juga dapat memiliki ya bukan hanya ustadz ya yang lulusan dari luar negeri, tapi juga ustazah-ustazah kita. Ya, tapi kalau untuk santrinya masih berimbang Bu. Ada perempuan. Kalau santri masih masih berimbang laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi tidak terkendala izin tidak ya. Santriwati kan malah muda lagi. Iya, maka itu sebenarnya ya seperti itu ya. Jadi dalam kesempatan ini sekali lagi kita mendorong kepada para ustazah ya untuk dapat memanfaatkan juga dan fasilitas ini ya. Mumpung pemerintah kita memfasilitasi ya seperti itu. Mungkin dari Kesra sendiri Bu, kan seleksinya banyak ya yang kita bergabung ya. Mungkin dari kecamatan-kecamatan. Mungkin apakah emang ada kecamatan sini di kotanya kecamatan ini sini, karena kan mereka datang untuk ke daerahnya sendiri kembali nantinya. Apakah dari kecamatan ini dua? Ada kuota maksudnya? Atau kuota maksudnya? Ya. Per kecamatan tidak ada atau sebenarnya. umum aja ya? Umum aja. Berapapun laut ya? Ya, tanah laut. Berapapun kuota pendaftarnya kita seleksi. Oke. Kalau boleh bocorannya nih Pak Iwan, selama kurun waktu ini peminat kita santri ustadz tadi dari wilayah mana nih yang lebih banyak? Hampir merata Bu. Hampir merata. Dari Kintab, kemudian Panyipatan, Tagisung, Bati-Bati, Tambang Ulang Kurau juga ada, Plehari apalagi. Iya. Artinya sudah seluruh kecamatan sudah tersosialisasi ini. Nah, kita tadi ingin untuk mendorong ya di mana nih titik-titik kita yang masih belum, mungkin saja informasi kita tidak sampai atau mungkin ketidakmengertian mereka itu ternyata kalau berimbang artinya informasi aman-aman kita sudah saja aman. Ya, karena kita lewat kan ada di Kesra ini kita membawahi pertemuan 2 bulan sekali seluruh pondok pesantren. Jadi seluruh ketua pondok kita kumpul. 2 bulan sekali kita akan memberikannya termasuk sosialisasi ini bersama dengan penyuluh agama tiap bulan sekali. Jadi memang ya insya Allah ini sudah tersebar dengan baik untuk ke masyarakat kita. Cuma tadi pertimbangan ada keluarga, ada itu ya pertimbangan. Dan mungkin emang ini perorangan via perorangan Pak, atau mungkin ada utusan dari pesantren untuk mengajukan ke Kesra? Enggak, perorangan langsung, mereka langsung ke Kesra, persyaratannya mereka lengkapi sudah seperti itu. Secara umumnya sih memang individu ya. Individu. Tetapi mungkin ketika mereka berasal dari salah satu pondok pesantren ya, orang pondok ini memfasilitasi. Iya, membantu. Atau paling tidak mengantarkan ke Kesra. Nah, itu. Kan Kesra kan tahu. Banyak ada memang Bu. Ini yang terbaik di pesantren ulun apa aja. Soalnya keluarga. Budaya malah budaya. Oke. Ya. Ini satu lagi tadi saya buka dulu nih, ada kemarin titipan pertanyaan juga nih Pak. Iya. Oke. Di mana nih? Apakah lulusan dari luar negeri itu selalu dimonitor di daerah asalnya? Nah, itu Pak. Oke. Dimonitor di daerah asalnya. Misalnya begini. Dia sekolah di sana. Misalnya habis itu balik ya, orang misalnya anggaplah orang Plehari, misalnya kecamatan Plehari. Nah, balik ke Plehari. Nah,
adakah kewajiban misalnya dia harus tinggal atau mengajar atau mengabdikan ilmunya di Pelihari ini dalam kurun waktu berapa lama begitu? Khawatirnya katanya begini Pak, setelah berangkat ke sana pulang ke Pelihari, sebentar di Pelihari nanti pindah ke lain. Iya. Memang untuk kewajiban mengabdi di tanah laut itu tadi sudah kita ditandatangani dengan surat pernyataan untuk sebelum dia menerima bantuan beasiswa bahwa dia setelah tamat menjalankan pendidikan di sana dia mengabdi di tanah laut. Cuman batasan waktu tidak ada. Tidak ada batasan waktu, intinya dia mengabdi di tanah laut. Seperti itulah mengabdi di tanah laut, dan itu insya Allah akan kami monitoring karena selama ini masih belum ada lulusan yang ini. Itu pasti kami monitoring. Kemudian untuk yang sekolah di sana, ulun kelupaan sedikit nih tadi bahwa kita monitoring yang mendapatkan bantuan yang sekolah di sana itu karena kata Pak Kabak tadi tidak bisa kita secara rutin atau langsung berhubungan sana. Jadi kita minta nilainya Bu. Setiap nilai dia ujian kita minta kirim. Iya betul. Sebagai salah satu bukti bahwa dia memang sekolah di sana dan ada bukti nilainya. Iya betul. Soalnya kalau sekedar kita menanyakan kepada keluarganya ya kadang-kadang bisa tidak valid atau mungkin karena keluarga lah dibaik-baikan. Tapi kalau ada buktinya, ada nilai yang membuktikan. Iya betul sekali. Oke, dan juga kita garis bawahi juga di kedepannya nanti juga akan kita monitor atau mungkin nanti perjanjian mengabdinya itu ada batasan waktunya Ataupun juga setelah mereka lulus dari sana, kita juga sudah menyediakan harus mengajar di sini. Tempatkan di sini, itu sudah ada jalurnya Bu ya. Ada juga yang seperti itu. Ada. Nah, bagus. Hanya saja tadi lamanya batas waktunya tidak ada. Nah, karena ada katanya Pak kasus gitu, ada terjadi begitu. Nah, setelah balik dari sana di Pelihari sebentar mau menikah begitu, tapi mengikuti keluar daerah orang. Nah, mengajar di sana gitu, akhirnya kan kita kehilangan gitu putra putri terbaik kita. Memang bagusnya untuk memang sudah ada tempatnya sendiri. Jadi gini, seperti spesialis jantung misalnya, spesialis kan langsung ke rumah sakit Bujasin. Sampai hari ini pun ada beberapa pondok, pimpinan pondok sudah menyatakan, Pak, nanti kalau ada yang lulus dari Mesir kami minta 2 orang. Hari minta 2 orang. Jadi mereka sudah disiapkan sebenarnya kalau mau gitu Oke, tapi diutamakan ya mereka yang berasal dari pondok pesantren itu mungkin diutamakan kembali ke situ dulu gitu ya. Iya. Tapi kalaupun tidak bagian Kesra sudah punya ada beberapa yang memang opsinya ada juga. Yang dapat, Artinya kan berani lah Bu ya. Jangan khawatir begitu ya. Akan ada tindak lanjutnya Bu ya. Setelah akan ada tempat lah seperti itu ya. Nah, kemudian juga tadi batasan waktu Pak ya yang nanti kita atur batasan waktu. Kita khawatirnya nanti setelah datang sebulan, 2 bulan atau bahkan 6 bulan sampai setahun jagung aja ada keluarga atau apa yang menawari di sana lebih ini. Andangan Jer. Oke, baik Pak, ternyata ya. Beasiswa ke luar negeri ya di sekolah bidang keagamaan ini sangat mendapat antusias dari masyarakat kita. Menarik juga di Facebooknya juga Bu ya. Iya, berita jurnalis Kominfo. Makanya itu, jadi sangat mendapat antusias dari masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini jadi dapat menambah wawasan, pencerahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut sehingga kita dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita mudah-mudahan terus dapat menambah dan memberikan fasilitasi ini kepada santri, ustadz-ustadzah kita di Kabupaten Tanah Laut lebih banyak lagi di hari-hari mendatang. Amin. Baik, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Tapi saya ingin masih minta statement closing Pak Hakim. Oke, silakan Pak. Apa nih yang menjadi himbauan, mungkin apa untuk masyarakat kita berkaitan dengan beasiswa ke luar negeri bidang keagamaan? Jadi memang untuk Dekesra Bapak Ibu, jadi harapan kami tidak terkecuali ada beasiswa ini.
apapun yang terkait dengan keagamaan silakan ke Kesra bertanya, kita berbicara bermusyawarah di sana apa yang harus kita lakukan demi kemaslahatan masyarakat kita Tanah Laut seperti itu. Baik, luar biasa ya. Oke, luar biasa. Jadi bagian Kesra membuka kesempatan ya seluas-luasnya bagi masyarakat kita yang ingin berkonsultasi mungkin Pak ya, berkonsultasi dulu begitu ya, khususnya di bidang keagamaan. Oke, baik. Sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa. Terima kasih Pak Hakim atas kebersamaannya. Pak Iwan, terima kasih. Baik, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.